Bayangkan kalian berada di tribun penonton stadion sepak bola. Bersama kalian hadir 400 penonton lain berbicara bahasa yang tidak kalian mengerti. Mereka membawa bendera sebuah negara yang mungkin tidak pernah kalian lihat seumur hidup. Di lapangan, tersaji sebuah pertandingan yang teramat asing. Tidak ada pemain yang dikenali, tidak ada pelatih yang tersohor, juga jersey kedua tim yang tidak pernah kalian temukan sebelumnya. Mungkin itu yang dirasakan warga Jerman, lebih tepatnya kota Hamburg, 1 bulan sebelum negara mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2006. Pada Football History episode pertama ini, aku, Reno Vandilika, bakal bahas tentang sebuah turnamen asing yang memperkenalkan diri sebelum turnamen sepak bola terbesar di bumi dimulai. Pada akhir Mei, Red District di kota Hamburg menjadi tuan rumah FIFA World Cup, sebuah turnamen yang digadang-gadang menjadi saingan dari Piala Dunia. Turnamen ini diselenggarakan oleh Federation of Football Independent atau FIFI pada tahun 2006 dengan tuan rumah St. Pauli. Turnamen yang baru pertama kali digelar tersebut diselenggarakan dalam waktu hanya 5 hari dengan 6 peserta saja, yaitu Greenland, Siprus Utara, Zanzibar, Gibraltar, Tibet, dan Republic of St. Pauli. Semua peserta, kecuali St. Pauli yang sebenarnya masih bagian dari negara Jerman, memiliki satu kesamaan. Sama-sama negara merdeka, namun tidak diakui oleh FIFA dan juga dunia. Greenland masih dianggap merupakan bagian dari Denmark. Untuk Siprus Utara, hanya ada satu negara yang menerima kemerdekaannya, yaitu Turki. Sementara Zanzibar masih berada di wilayah Tanzania. Gibraltar saat itu mengajukan diri masuk ke dalam keanggotaan FIFA, namun ditolak. Yang terakhir ada Tibet, yang masih diakui sebagai bagian dari negara Tiongkok. Bahkan, sempat ada upaya untuk menghentikan Tibet dari keikutsertaannya di turnamen tersebut. Perwakilan Tiongkok saat itu sempat menelpon pengurus FIFI untuk melarang Tibet turut serta. Panggilan tersebut kemudian diabaikan oleh FIFI. Tibet tetap bertanding. Lebih jauh lagi, keputusan St. Pauli untuk mengikuti turnamen ini dan bahkan menjadi tuan rumah tentu saja mengundang kontroversi. Selain karena St. Pauli masih menjadi bagian dari Jerman, mereka juga merupakan klub yang berkompetisi saat itu di Divisi 3 Liga Jerman. Tentu saja di bawah naungan DFB atau PSSI-nya Jerman. Hal itu membuat DFB datang dan mengecam keikutsertaan St. Pauli. Bahkan, DFB mengancam jika St. Pauli tetap ikut serta dan menurunkan tim utama, DFB akan menghentikan turnamen tersebut. Namun, sampai turnamen dimulai, nyatanya St. Pauli tetap bisa berpartisipasi. Terlepas dari segala kontroversinya, FIFA World Cup tetap dimulai pada 29 Mei 2006. Stadion Milan Tor menjadi venue kompetisi yang belum pernah ada sebelumnya ini. FIFA World Cup sendiri dibagi menjadi 2 grup, dengan masing-masing grup berisikan 3 tim. Grup A berisikan St. Pauli, Gibraltar, dan Tibet. Sementara grup B dihuni Zanzibar, Siprus Utara, dan Greenland. Pada pertandingan pembuka, St. Pauli dan Gibraltar bermain imbang dengan skor 1-1. Di hari yang sama, Siprus Utara berhasil mengalahkan Greenland dengan skor 1-0. Babak grup berlangsung selama 3 hari berturut-turut, dengan meloloskan Republic of St. Pauli dan Gibraltar dari grup A. Sementara Siprus Utara dan Zanzibar adalah 2 negara yang berhasil lolos dari grup B. Babak semifinal mempertemukan tuan rumah melawan Zanzibar, dan Siprus Utara melawan Gibraltar. Menjalani laga yang cukup sengit, St. Pauli akhirnya harus mengakui keunggulan Zanzibar 2-1. Sementara itu, Siprus Utara masih lebih kuat dibanding Gibraltar. Terbukti, mereka mampu lolos ke final dengan 2 gol tanpa balas. Meskipun gagal lolos ke partai puncak, St. Pauli sebagai tuan rumah memberi upaya terbaik untuk mempertontonkan suguhan yang menarik. Pada closing ceremony, mereka memakai skydiver sebagai pengantar bola kepada wasit. Bersamaan dengan itu, partai puncak antara Zanzibar melawan Siprus Utara pun dimulai. Bertemunya Siprus Utara dan Zanzibar memberi sedikit dejavu, di mana keduanya sudah sempat bertemu di babak grup. Kala itu, Siprus Utara mampu mengalahkan Zanzibar dengan skor 3-1. Hal itu tidak serta-merta membuat Siprus Utara mampu menang mudah di partai puncak. Nyatanya, pertemuan keduanya di babak final jauh lebih ketat daripada sebelumnya. Bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, kedua tim harus menentukan gelar juara melalui adu penalti. Siprus Utara yang memang mendominasi sepanjang turnamen dengan perolehan 100% kemenangan, akhirnya memenangkan babak penalti dengan skor 4-1. Sayangnya, turnamen FIFA World Cup tidak bisa mendatangkan banyak penonton. Setiap pertandingannya
tercatat hanya dihadiri rata-rata 400 penonton. Untuk alasan itulah FIFA World Cup 2010 yang direncanakan akan digelar di Greenland urung terlaksana. Saat ini dari semua peserta, hanya Gibraltar yang merasakan indahnya diakui oleh FIFA. Bahkan, negara tersebut juga sudah bermain di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Eropa. Gol resmi pertama yang dicetak oleh Gibraltar disarankan ke gawang Kepulauan Faroe pada pertandingan persahabatan pada 2014. Pemain yang mencetak gol adalah Roy Cipollina yang juga bermain di FIFA World Cup. Gol pertama tersebut mungkin berarti dunia dan seisinya bagi Roy. Terlepas dari segala kontroversi, FIFA World Cup adalah upaya untuk menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya milik segelintir orang. Dengan FIFA World Cup, mereka dapat ikut merayakan sepak bola, sesuatu yang mereka sukai, namun sukar mereka nikmati. Gimana menurut kalian? Apakah FIFA World Cup harus diadakan lagi secara rutin untuk mengakomodir negara-negara yang tidak diakui oleh FIFA? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Kalau kalian dapat sesuatu dari video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe ke channel Garis Tengah Football, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di Football History episode berikutnya. Dadah!